Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan tingkat kesiapan inovasi atau Kachinov mengenai pemahaman dan pengukurannya. Sebelum saya menjelaskan apa itu Kachinov, sebaiknya untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan sebuah contoh produk inovasi yang dihasilkan oleh seorang profesor di Stanford University bernama Profesor Patrick. Ya, Profesor Patrick ini menemukan daging yang terbuat dari nabati atau dari tumbuhan. Ya, karena beliau melihat bahwa ternyata produksi daging itu memakan banyak lahan, menghabiskan banyak air, kemudian juga menghasilkan banyak gas rumah kaca. Untuk itulah kemudian beliau berinisiatif membuat daging dari bahan baku nabati yang ternyata molekul daging itu dapat ditiru dari bahan baku nabati sehingga dapat diproduksi daging sintetis. Inovasi atau sebelum mendapatkan inovasi kita sebut sebagai invensi. Invensi daripada daging sintetis ini kemudian dipikirkan bagaimana memasarkannya. Ternyata pilihannya adalah tidak menjual daging sintetis dalam jumlah besar, tetapi menjual daging sebagai burger. Jadi burger berbahan baku nabati atau kemudian diberi nama Impossible Burger. Kemudian bisnis model apa yang dipilih? Ternyata beliau memilih model bisnis dengan cara mendirikan startup. Ya. Total pendanaan yang didapat 257 juta US dollar. Tentu saja ini bukan angka yang kecil untuk sebuah usaha menjual burger yang terbuat dari bahan baku nabati. Dari contoh ini, kemudian ya selain juga produk-produk inovasi yang lain, ya para ilmuwan meneliti atau memotret ya apa yang dilakukan oleh Profesor Patrick ini. Ya, tentu saja dari kacamata kita sebagai penikmat burger misalnya, kita hanya melihat bahwa ada suatu penelitian, riset, ya, kemudian menghasilkan daging sintetis, kemudian menghasilkan burger. Tapi sebetulnya untuk mendapatkan impossible burger seperti ini, banyak proses yang sudah dilakukan. Hanya saja kita tidak melihatnya, ya, karena mungkin itu juga proses itu juga bukan untuk dibuka rahasianya kepada umum. Tetapi para peneliti di bidang ekonomi dan inovasi memotret bahwa apa yang dilakukan Mr. Patrick ini atau Profesor Patrick ini kira-kira seperti juga dilakukan oleh banyak penghasil produk inovasi lainnya. Pertama, dia melakukan riset, ya, hingga menghasilkan invensi. Tapi itu saja tidak cukup. Dia harus melakukan kajian pasar. Itulah mengapa keputusan untuk melakukan hilirisasi atau menjual produk inovasinya itu tidak sebagai daging mentah, tetapi sebagai impossible burger. Ini tentu saja bukan tiba-tiba, tetapi tentu berdasarkan suatu kajian. Siapa yang melakukan kajian itu? Itulah makanya Mr. Patrick harus membuat tim untuk melakukan berbagai macam pekerjaan untuk menyiapkan produk invensi ini mau jadi seperti apa. Kemudian juga harus melakukan kerjasama, ya. Meskipun sudah dibuat tim, belum tentu tim bisa cukup untuk melaksanakan semua yang ingin kita kerjakan, termasuk melakukan studi pasar, studi market, ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian juga harus mencari investor, ya. Kemudian juga harus melakukan kajian bahan baku. Ya, kalau kita ingin menjual burger dalam jumlah yang banyak, apakah cukup tersedia bahan baku dan proses yang harus dibuat untuk menjadikan atau memproduksi sekian ribu burger per hari misalnya.
Karena kan ini tidak mungkin hanya untuk dijual di kalangan tertentu, tapi kan ingin dikomersialkan kalau bisa bahkan internasional, seluruh dunia bisa menikmati burger ini. Kemudian juga setelah kajian produksi massal, apa yang harus dilakukan? Ya, resiko kita harus cari ya. Nah, kemudian para peneliti di bidang inovasi memotret ini dan menyimpulkan seperti juga yang dilakukan oleh penghasil produk inovasi lainnya, bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Kalau kita sudah mendapatkan invensi dan ini siap untuk dihilirisasi karena sudah diketahui semua aspek-aspeknya, mereka menyebut sebagai tingkat kesiapan inovasi 3 ya. Mulai dari 1, 2, 3. Kemudian untuk memasuki pasar pada area ini mereka menyebut sebagai tingkat kesiapan inovasi 4, 5, 6 ya. Secara konsep apa saja yang sudah dilewati atau sudah dilakukan oleh Pak Patrick ini ya. Kalau kita tadi bagi dua sebagai aspek pengembangan teknologi, kemudian yang 4, 5, 6 sebagai evolusi pasar, maka ada aspek yang harus dilakukan, misalnya teknologi. Apa yang dilakukan? Pengembangan teknologi, kita lihat di sini ada pernyataan kesiapan teknologi mulai dari riset, laboratorium, sampai dengan berbagai macam uji, sertifikasi, dan perizinan. Ini harus sudah dilakukan pada tahapan 1, 2, 3 ini. Kemudian kalau market apa? Kepastian adanya pasar yang dibidik. Berapa besar pasar yang menjadi target ya. Karena ini nanti akan menjadikan perhitungan bagaimana produksi, bagaimana investasi dan lain-lain. Kemudian organisasi ya, harus disiapkan organisasi untuk mengeksekusi bisnis ini. Kemudian partnership, siapa saja yang akan diajak bekerja sama. Kebutuhan kerjasamanya seperti apa. Kemudian manufacture, kajian bagaimana sumber bahan baku cukup tersedia untuk produksi massal. Kemudian investment, perhitungan investasi untuk skala massal. Kemudian resiko, kajian efek dari masuknya produk ke dalam pasar. Ya. Kemudian ketika dia melakukan evolusi pasar, apa yang harus dilakukan? Teknologi dapat diadopsi oleh pihak yang akan memproduksi. Kemudian di bidang market, apa? Kepastian paksa pasar dan saingan. Misalnya ya. Kemudian organisasi kepastian model bisnis yang akan diambil. Kalau di contoh kita tadi, Pak Mr. Patrick ini mengambil pola bisnis startup, ya kan? Dalam bentuk apa kerjasama dilakukan, pembagian saham atau lainnya, ya kita tidak tahu seperti apa, ya. Tapi pasti hal ini sudah dilakukan oleh Mr. Patrick dan timnya. Bagaimana caranya memproduksi massal, ya? Nah ini harus diketahui dulu, karena membuat burger tidak mungkin membuat ribuan burger tidak akan sama dengan membuat 1-2 burger. Kemudian kepastian mendapatkan investor. Kemudian resikonya apa yang akan dilakukan oleh saingan, yang pangsa pasarnya terambil oleh kita, dan apa countermeasure-nya. Nah, inilah yang harus dilakukan. Hal ini sebetulnya adalah potret yang bukan hanya saja dilakukan terhadap Mr. Patrick, tetapi juga pada produk-produk inovasi yang lain. Untuk itu, maka kemudian para ilmuwan ya menetapkan atau mengusulkan suatu perhitungan tingkat kesiapan inovasi. Ya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka membagi 2, yaitu kesiapan teknologi, sampai 3, kemudian kesiapan pasar atau evolusi pasar. Di sini ada pernyataan, penjelasannya, tingkat itu seperti apa. Misalnya kalau tingkat 3, pengembangan teknologi telah diselesaikan dan seluruh fungsi sistem telah terbukti di lapangan. Tentu saja ini pernyataan singkat, ini tidak menjelaskan semuanya, karena untuk produk-produk tertentu itu harus ada uji, kemudian harus ada sertifikasi dan lain-lain. Ya, ini pernyataan umum ya, pernyataan umum. Nah, kalau kemudian kita balik ya, apabila ada produk inovasi yang sedang dikembangkan, sejauh mana prosesnya sedang berlangsung, maka kita terapkan kepada proses tersebut pernyataan yang sesuai. Kalau kita tadi sudah memotret ya, seperti ini, kira-kira ini kalau untuk Pak Patrick, pernyataan-pernyataan yang sesuainya kira-kira seperti ini. Maka untuk mengetahui tingkat perkembangannya, inilah kemudian kita sebut dengan tingkat kesiapan inovasi. Ya,
Jadi kita balik sekarang. Ini ada proses produk inovasi sedang diproses ya, sedang dilaksanakan. Nah, untuk mengetahui sebetulnya dia sudah sampai tingkat mana kesiapannya itu, maka pernyataan-pernyataan tadi ini ya dibuat ulang secara umum, kemudian diberikan kepada kotak-kotak ini ya. Kemudian dari kotak-kotak ini dipecah lagi menjadi pernyataan-pernyataan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi di mana produk inovasi tersebut sedang disiapkan. Ini adalah penjelasannya. Jadi aspek teknologi, aktivitas kuncinya apa? Kalau untuk Katsinov 1 ya, Katsinov 1 di sini Katsinov 1, ide baru yang memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat ya. Nah, kemudian penjelasan substansi ada di sini. Kemudian di sini ada pernyataan yang sesuai. Nah, pernyataan yang sesuainya yang mana? Dari 0 sampai 5 ya. Skornya 0, kalau nomor 5 ini skornya 5 ya. Nah, kemudian kita masukkan pernyataan ini di dalam sebuah tabel. Jadi kalau ini Katsinov 1, aspek teknologi, maka di sini ada pernyataan tadi, ide tersebut dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Kemudian ada pilihannya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 0. Ya. Ketika kursor ini kita pilih, kita gerakkan ke salah satu kotak, maka akan muncul ya ini pernyataan. Misalnya kalau di nomor 5, ide bersifat terobosan dan mengubah, serta memberikan solusi yang tepat. Kalau pilihan kita ini tepat, maka kita tinggal klik nomor 5. Nanti di sini akan keluar angka ya, di sini keluar jumlahnya ya. Nanti di total berapa sehingga dia akan muncul persentase. Kalau angka ini lebih dari 80%, maka pernyataan tidak terpenuhi Katsinov 1 ini akan berubah menjadi terpenuhi. Kalau ini terpenuhi, maka kita bisa pindah ke Katsinov 2. Kita loncat ya, kita beri contoh misalnya di Katsinov 3. Sistem aktual teknologi telah didemonstrasikan dalam lingkungan yang sebenarnya. Ya, kita beri tanda silang di nomor 5. Kemudian dan seterusnya kita isi, maka jumlahnya akan 87. Ini menunjukkan terpenuhi sebesar 82,86% terpenuhi. Maka kita dapat mengatakan bahwa produk kita, produk yang sedang kita ukur, Katsinov-nya 3 atau lebih. Ya. Nah, kita kan selanjutnya kita harus periksa di Katsinov 4. Nanti sebagai hasil pengukuran akan keluar jaring laba-laba ini yang menunjukkan tingkat Katsinov 3 itu sudah terpenuhi apa saja. Kalau di contoh kita, karena kita mengisi di angka 5 dan kemudian di angka 4, ya semuanya, maka contoh ini keluarnya seperti ini ya. Teknologi sudah hampir selesai, pasar sudah selesai, dan lain-lain. Demikian yang saya jelaskan, namun kita dapat beralih ke nah ini Katsinov meternya. Kalau kita buka file Katsinov, maka kita akan mendapatkan file Excel seperti ini. Katsinov meter, pengukuran tingkat kesiapan inovasi, ya, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Innovation Readiness Level. Kita isi dulu nama, judul, produk inovasinya, fokus bidang, dan seterusnya. Kemudian ini, ya, bila kita pindah ke sini, ya, kita klik dulu, kemudian kita geser, maka akan ada pernyataan yang kita harus pilih salah satu mana yang sesuai. Ya. Misalnya kalau yang nomor 1 tadi, ide baru yang memberikan solusi permasalahan masyarakat. Nah, pernyataan kita yang mana yang sesuai? Ide baru bersifat inkremental, belum menawarkan solusi. Ya. Kemudian, ide bersifat inkremental dan menawarkan solusi. Ide bersifat distinktif dan belum menawarkan solusi.
dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nanti kita klik salah satu, klik misalnya kita sesuai dengan pernyataan nomor 4. Kemudian kita beri angka, kita beri huruf X di sini. Ya, jangan yang lainnya, hanya X saja. Kemudian untuk setiap baris ini, jangan memilih lebih dari satu, karena itu akan membingungkan perhitungan. Tapi pilihlah salah satu saja, kemudian diberi huruf X. Nah, kemudian kita geser terus, seterusnya isi terus ya. Nah, Katchinov-nya kalau yang tadi dicontoh tadi, kita memberikan contoh pada Katchinov 3 ya. Kita cek misalnya ini kita sesuai dengan pernyataan nomor 4. Di sini juga sesuai dengan pernyataan nomor 4. Di sini kita sesuai dengan pernyataan nomor 5. Di sini pernyataan nomor 1 misalnya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya kita isi. Seterusnya kita isi. Misalnya begitu, misalnya begitu, misalnya begitu, misalnya begitu. Nah, masih kurang. Berarti ini harus ada yang 5. Mungkin ini terlalu rendah. Masih kurang. Nah, sekarang angkanya sudah 84,76%. Artinya terpenuhi. Nah, kita bisa melihat summary dari Katchinov 3. Kita lihat teknologi masih ada yang kurang, pasar, manufaktur sudah oke. Investment sudah oke. Nah, yang dilaporkan di dalam form Katchinov itu presentasi ininya ya. Presentasinya berapa? Ini yang dilaporkan di dalam form deskripsi produk inovasi ya. Jadi kira-kira ini yang dapat saya sampaikan. Ini asumsinya ya, kita loncat tadi kan ke Katchinov 3. Asumsinya bahwa Katchinov 1 dan Katchinov 2 sudah terpenuhi. Apabila kita sudah terpenuhi Katchinov 1, 2, 3 terpenuhi, kita coba dihitung di Katchinov 4. Kalau Katchinov 4 belum terpenuhi, misalnya di sini belum 80%, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran produk inovasi kita itu ada pada tingkat Katchinov 3. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan ini berguna untuk Bapak Ibu semua.